Bentar. Ya, dari metode SEO ini ada berbagai macam. Di antaranya itu kan ada mengoptimasikan keyword pada halaman-halaman website kita. Terus kita building backlink. Itu nanti akan saya sedikit jelaskan apa itu backlink. Terus kemudian ini optimasi konten, lalu mensubmit halaman website kita pada search engine. Ya, di sini juga ada off-page promotion SEO, analisis, on-page, dan website competitive analysis. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman ini secara ringkas itu yang utama dalam SEO itu adalah metode-metode ini. Jadi ketika kita sudah melakukan semua hal yang ada di sini, kita bisa melakukan SEO itu sendiri. Nah, sebelumnya SEO kan merupakan search engine optimization. Kita bisa melihat search engine apa saja yang orang-orang gunakan. Dan ini ada 5 search engine yang paling populer menurut ini ya, IT Journal. Yang pasti pertama kan Google, kemudian Yahoo, Bing, Baidu, dan Yandex. Yandex ini dari Eropa. Ya, dari kelima mesin pencari yang paling populer ini, kita akan mencoba belajar pada mesin pencari Google. Nah, sebelum kita memulai, kita juga harus tahu istilah-istilah dalam SEO itu biasanya itu ada apa saja. Ini yang saya bagikan hanya beberapa saja dan sebenarnya masih ada banyak lagi nanti. Yang pertama salah satunya ini ada on-page optimization. On-page sendiri yang berarti kan kita mengoptimasi website kita pada halaman website kita itu sendiri. Nah, contohnya seperti kita menuliskan konten, nah, kontennya itu harus mengandung keyword, terus strukturnya harus sesuai dengan struktur SEO. Salah satunya misal judul harus menggunakan heading 1, terus misalkan ada subtitle dia harus menggunakan heading 2. Terus pengaturan paragraf, terus jumlah kata itu juga pengaruh dalam satu konten itu minimal harus memiliki berapa kata. Biasanya sih untuk awal-awal yang sedang belajar minimal itu 250 kata. Kemudian ada off-page optimization. Off-page sendiri ini kita seperti melakukan optimasi di luar website kita. Contohnya itu tadi ada building backlink. Terus kemudian promosi pada sosial media. Ya. Hal-hal itu bisa dibilang sebagai off-page optimization. Jadi kita mengoptimasi website kita itu di luar dari website kita sendiri. Dan ini backlink. Backlink sendiri ini sebuah link di situs lain yang mengarahkan ke situs kita. Itu bisa disebut dengan backlink. Misalkan kita memiliki link di sosial media itu juga termasuk backlink. Jadi ketika teman-teman mau promosi, perbanyak juga promosi di sosial media, Facebook lah, terus yang paling efektif sih Facebook, terus Twitter, Instagram juga. Nah, dari situ, dari sosial media kita bisa mendapatkan backlink. Kemudian juga kalau saya biasanya itu rajin mengunjungi situs-situs yang memiliki backlink tinggi atau memiliki ranking tinggi. Lah, di situ kita menuliskan komentar dan juga memberikan link yang mengarahkan ke website kita. Itu nanti secara tidak langsung dari istilahnya Google Crawler atau Google Bot, dia akan menilai situs kita itu terdapat backlink pada situs yang memiliki tingkat ranking yang sangat tinggi. Ya, dari situ nanti kan ranking dari website kita sendiri itu nanti akan ikut naik. Tapi itu harus konsisten melakukannya. Misalkan sehari
sehari misalkan kita mengunjungi 20 situs. Dari situ kita menuliskan komentar. Ya komentar kalau bisa sih jangan komentar yang kayak bot gitu ya. Ya komentar apa adanya terus dikasih link yang mengarahkan ke website kita. Kalau ada yang bisa kayak clickbait itu kan malah enak. Jadi kita memancing orang yang baca komentar kita langsung kepancing untuk membuka situs kita. Nah, kemudian ada anchor text. Anchor text itu link-kan sebuah teks yang bisa diklik. Anchor text itu teks yang berada di linknya itu. Anchor text ini biasanya tuh berupa keyword yang kita berupa keyword sesuai niche kita atau fokus dalam konten website kita. Jadi kalau kita memberikan backlink, anchor text-nya harus itu clickbait. Jadi memancing visitor untuk ngeklik link kita, kemudian kita mendapatkan visitor dari situs yang kita berikan backlink itu. Ini tadi niche. Niche ini tuh biasanya kita misalkan ingin bikin blog atau bermain SEO, pasti kan pada tanya, niche kamu apa untuk situs itu? Dan niche sendiri itu fokus sektor kita untuk membuat konten. Dan dari niche itu nanti bisa ada turunannya langsung ke keyword. Dari satu niche itu kita bisa menganalisis keyword apa saja yang akan kita gunakan pada niche website kita. Ya, setelah kita menentukan niche, kemudian kita harus melakukan keyword research. Keyword research itu di Google ada toolnya. Di Google AdWords namanya Keyword Planner Tool. Nah, dari situ kan kita misalkan tadi mencari analisa misalkan jual jual sabun. Ya. Nanti dari kita menuliskan jual sabun, nanti dari keyword planner-nya itu memberikan suggest. Jual sabun. Jual sabun itu biasanya orang-orang di Google pencarian dalam sebulan itu berapa. Terus kemudian dari Google tuh juga memberikan suggest, misal jual sabun di Semarang, terus atau jual sabun apa. Itu nanti dari Google memberikan suggest dan juga memberikan jumlah kayak visitor itu melakukan pencarian dengan keyword itu tuh berapa banyak dalam sebulan, atau kita bisa memfilter sendiri dalam waktu misal 1 hari atau 1 minggu. Itu nanti terserah kita di Google Keyword Planner tuh itu ada. Ini tadi ya PageRank. PageRank sendiri ini kan merupakan ranking pada situs kita. Jadi semakin kecil ranking kita, justru semakin baik. Biasanya tuh kalau awal-awal bisa sampai ranking di awalnya tuh 50 juta. Terus nanti kalau sudah meningkat 40 juta atau 10 juta. Semakin kalau udah sampai ratusan ribu itu malah justru bagus sih. Karena kan itu kan website, misalkan kita bikin website pribadi atau tutorial, kemudian masuk dalam ranking ratusan ribuan di bawah 1 juta gitulah, itu sudah sangat bagus sekali. Karena kan sulit kayak sulit lah kita menaikkan ranking website kita hingga ranking di bawah 1 juta. Biasanya itu juga ketika ranking website kita itu di bawah 1 juta, banyak orang yang melakukan spam di kolom komentar kita. Jadi paling nggak tuh kalau yang pakai Blogspot diberikan kayak untuk memberikan komentar harus login dulu menggunakan akun Google. Dari situ kita bisa menghindari spam dari orang-orang. Itu PageRank. Nah, ini SEO sendiri biasanya ada 2 metode, ada white hat SEO dan black hat SEO.
Budget SEO ini kan pastinya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan atau legal dari misalkan dari Google. Nah, kalau budget SEO itu kita melakukan optimasi dengan cara curang. Ini kebetulan saya juga sudah pernah melakukan dua ini, tapi ternyata benar yang lebih bertahan lama itu kalau kita menggunakan budget SEO. Kalau kita menggunakan budget SEO, ya, nanti ranking website kita cepat banget itu naiknya, tapi nggak bisa bertahan lama. Paling ya tergantung tekniknya ya. Kadang pernah dalam 1 bulan tiba-tiba rankingnya turun jauh, terus atau malah kayak di take down. Tapi tergantung isi kontennya. Kalau kontennya isinya negatif ya otomatis langsung nggak bertahan lama di take down. Kalau budget SEO kita melakukan cara-cara yang legal seperti tadi itu ya. Dari kita menekan itu, terus keyword research, terus menuliskan konten, kemudian building backlink dan sebagainya. Itu budget SEO, itu biasanya lebih bertahan lama. Kalau budget SEO ya gitu. Kalau teman-teman yang udah pernah nyoba pasti ya emang menggiurkan sih. Ini kalau budget SEO itu untungnya cepat tapi nggak bisa bertahan lama. Oke, terus ya berarti kan dari itu tadi secara umum untuk sekarang itu bermain SEO kita harus menggunakan situs HTTPS yang secure karena Google sekarang itu mengutamakan website yang memiliki HTTPS dan mobile friendly. Jadi ketika situs kita dibuka menggunakan mobile, itu tampilannya itu bisa menyesuaikan. Itu Google sangat suka itu karena kan sekarang kan banyak orang yang menggunakan device ya. Jadi mau nggak mau kan situs kita harus support pada 2 platform itu, platform desktop dan platform mobile. Kemudian ini yang kedua menjaga kesederhanaan struktur URL. URL pasti teman-teman sudah tahu ya yang alamat yang di atas browser itu seenggaknya tuh harus bisa dibaca. Misalkan example.com kategorinya apa? Misalkan kategorinya kesehatan, terus lagi misalkan itu sesuai judulnya, misal 10 tips untuk menjaga berat badan. Ya, itu kan kesederhanaan struktur URL itu sangat disukai oleh mesin pencari karena kan URL yang mudah dibaca dari user pun juga akan mudah untuk mencari sesuai keinginan mereka karena kan dilihat lagi ya kita googling pengennya kan hasil website yang ditampilkan itu sesuai dengan keinginan kita. Itu salah satunya kan URL-nya paling tidak harus sesuai dengan keyword atau niche kita. Kemudian mengkualifikasi link keluar Google. Ini seperti teknik backlink itu tadi. Kita harus mengkualifikasikan link-link yang keluar Google. Terus kemudian ini yang terbaru ini kan ini yang nggak terbaru juga sih. Yang baru memberikan tag perlakuan untuk anak-anak pada situs itu maksudnya kita memberikan tag kalau situs kita itu aman digunakan untuk anak-anak. Jadi kontennya ini emang benar-benar untuk anak-anak. Jadi kan Google bisa memfilter pencarian untuk anak di bawah umur. Itu nanti juga bisa kita lakukan tag untuk anak-anak. Kemudian ini menghindari pembuatan konten duplikat. Bisa menghitung konten yang kita tulis itu benar-benar tulisan dari kita. Kalau kita melakukan duplikasi itu otomatis nanti ya tergantung tekniknya. Kadang justru malah punya kita yang duplikasi itu bisa mengalahkan website yang kita duplikat kontennya. Tapi kan itu kan nggak baik ya. Jadi kalau bisa tuh kita harus menuliskan konten sesuai dengan benar-benar murni itu tulisan kita. Tapi ada
beberapa faktor yang kita malah justru harus menduplikat konten. Contohnya berita, kan nggak mungkin kalau berita kita kita copy terus diubah isinya, kan malah nanti hasilnya kan berbeda. Jadi kalau berita tuh biasanya tuh malah justru diduplikat berita terbaru. Namun ada dikasih perubahan dikit, misalkan kalau di situs-situs misalkan Liputan 6 itu kan biasanya liputan6.com, baru konten beritanya apa. Itu kita bisa copy semua teksnya di copy, masukkan ke situs kita. Ini khusus niche yang apa namanya, tentang berita-berita terbaru. Tapi kalau yang niche bukan berita terbaru ya lebih baik jangan, karena itu nanti malah merusak website kita sendiri. Setelah di copy, paste, diganti yang tadi liputan6.com, ganti dengan apa namanya, nama situs kita. Baru setelah itu kita posting. Itu salah satu konten yang justru bukan harus ya, yang bisa diduplikat. Namun harus ada di apa namanya, perubahan sedikit pada konten berita itu. Kemudian menjadikan link dapat di-crawl. Ini maksudnya ini kita seperti mensubmit link di setiap halaman kita ke mesin pencari. Jadi di Google sendiri ada Google Search Console itu untuk tool untuk mensubmit link pada website kita lah, supaya itu nanti Google Bot bisa segera melakukan indexing konten-konten yang ada di website kita. Jadi kan kadang ada yang, sebenarnya aku udah update konten tapi kok nggak ke indeks Google. Nah, itu caranya kita harus mensubmit link konten kita. Kalau di Google itu ada namanya Google Search Console. Kalau dulu namanya Google Webmaster Tool. Itu kita mensubmit link-link website kita supaya cepat ke indeks di Google. Dan ini praktik terbaik untuk pengujian situs web dengan Google. Ya emang apa namanya, untuk melakukan SEO paling baik emang sekarang menggunakan Google ya, karena kan emang banyak orang yang menggunakan Google sebagai mesin pencari. Kadang juga ada yang menggunakan Yahoo, tapi jarang deh kayaknya. Terus, ya dari sini langsung aja ya bukan praktek ya, ini kita misalkan kita ingin membuat situs dengan niche uang kuno. Nah, di sini kita tentukan dulu judulnya atau nama. Misalkan di sini uang kuno Tino. Terus dengan nama domain ini misalkan example.com. Ini niche-nya, fokusnya kita apa? Misalkan ini ya, penjualan uang kuno hanya secara online, panduan harga, artikel, dan konten berita. Untuk ukuran website kecil. Ya, website kecil itu biasanya tuh halamannya kurang dari 250. Terus website besar itu kayak berita-berita online, itu kontennya biasanya 1.000 lebih atau bahkan sampai 10.000 halaman. Itu dia bisa dibilang dengan website yang tingkatnya besar. Ya, dari sini kita buat contoh ini websitenya. Ya, setelah kita menentukan niche, judul, dan nama domain, kita coba cari apa namanya, keyword uang kuno di hasil pencarian Google. Ya. Jadi kan teman-teman kalau setiap melakukan pencarian Google, di atas kan ada hasil pencarian ini ya, yang ada apa namanya, ada background-nya ini yang warna oranye. Itu biasanya ini merupakan hasil pencarian yang berbayar menggunakan AdWords. Nah, dan di bawahnya itu pencarian organik. Versinya kelihatan nih. Untuk yang pencarian berbayar ada tulisan ini kan iklan yang terkait dengan keyword kita. Kemudian bawahnya baru hasil pencarian organik. Dan sini kan judulnya, terus nama situs, ini deskripsi situs.
Ini nanti akan kita bahas. Ini tadi ya, Google AdWords Keyword Planner. Nanti bentuk timeline seperti ini tadi yang saya bahas. Misalkan kita menuliskan niche uang kuno, dan nanti dari Google Keyword Planner akan menampilkan suggest-nya. Misalkan ini uang logam kuno, uang kertas kuno, uang rupiah kuno, dan sebagainya. Di sini ada status persaingannya rendah. Ini rendah semua ya. Terus penelusuran bulanan, ini ada 590 dan sebagainya. Kalau saya sih biasanya nyari yang keyword yang persaingannya rendah, tapi penelusurannya itu banyak dalam sebulan. Jadi dari hasil ini tuh nggak kita ambil satu, bisa kita ambil banyak, kemudian kita jadikan keyword atau niche kita itu nanti dalam menuliskan konten. Kan dari keyword-keyword ini kan bisa menjadi acuan kita untuk menuliskan konten. Kemudian ya, dalam konten itu sendiri kita harus membuat judul yang unik dan akurat, serta berikan meta tag description. Jadi di sini contohnya untuk judul uang kuno Tino strip, ini kita berikan keterangan niche kita tadi ya, kan jual website kita itu tentang jual beli, harga, dan informasi uang kuno di Indonesia. Jangan lupa untuk menambahkan deskripsi. Untuk tag deskripsi ini harus memberikan gambaran singkat mengenai penawaran dari situs. Jadi kita ya itu harus mengolah kata-kata yang sekiranya itu mengandung keyword dan memberikan gambaran singkat mengenai situs kita. Ini nanti kan dari title, judul, dan deskripsi ini akan muncul juga di hasil pencarian Google tadi. Kan ada judul, terus nama situs, deskripsi. Ini nanti pengaruh banget ini. Nah ini ya, pencarian dengan keyword uang kuno. Nanti yang di atas ini yang warna biru ini judul, ini yang hijau ini situsnya, kemudian bawahnya ini deskripsi. Jadi ya itu tadi, judul dan deskripsi ini pada situs harus akurat. Dan untuk situsnya example.com. Ya, untuk yang ini tadi kan pencarian apa ya, dengan keyword uang kuno, kemudian menggunakan pencarian dengan keyword uang kuno terlangka. Nanti hasil dari pencariannya itu langsung menuju ke halaman konten kita di website. Kalau yang di sini kan cuman di home, di berandanya saja. Kalau yang dengan pencarian uang kuno terlangka ini, dia langsung menampilkan hasil pada konten kita. Dan untuk judul dan deskripsi ini tipsnya. Deskripsikan konten halaman dengan akurat. Terus ini hindari, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian buat teks judul unik di setiap halaman. Jadi sebisa mungkin dalam satu halaman tuh teks judulnya ya udah satu halaman itu digunakan pada halaman itu. Halaman yang kedua atau konten kedua itu sebisa mungkin jangan mengandung tag yang sama pada konten kita yang pertama. Kemudian gunakan judul yang singkat dan namun deskriptif. Terus untuk konten, ini rangkum konten halaman dengan akurat, terus gunakan deskripsi unik untuk setiap halaman. Nah, dari
5 tips ini kan bisa teman-teman nanti apa namanya dalam memberikan judul dan deskripsi. Memang awal-awalnya tuh emang susah sih, tapi nanti kalau udah terbiasa nulis judul dan deskripsi, terus isi kontennya apa, pasti ya nanti mudah sih kalau udah biasa. Ya ini tadi ya, untuk lanjut tingkatkan struktur URL. Ya pada struktur URL pasti teman-teman kalau buka situs kurang lebih kan strukturnya kan seperti ini, yang di www.example.com itu merupakan nama situs, folder 1 ini biasanya tuh nama kategori, terus yang belah sini yang 1089 itu biasanya itu tanggal ya, apa tahun, bulan, kemudian judul dari kontennya. Ini seperti yang di bawah ini ya, yang kedua ini kan contohnya example.com, terus kategorinya artikel, kemudian judulnya apa. Untuk blogspot sendiri, biasanya tuh URL-nya tahun, bulan, kemudian judul. Jadi sangat berpengaruh sekali untuk judul konten kita yang yang masuk di URL. Ini tadi untuk keyword pencarian uang kuno terlangka. Pada basis pencarian kan yang langsung mengarahkan ke konten, dia di yang warna hijau ini sesuai dengan keyword pencarian. Jadi otomatis kan kayak konten kita itu sesuai dengan apa yang dicari dengan user, otomatis Google itu lebih lebih mengutamakan website yang sesuai dengan keyword gitu. Nah ini untuk tipsnya tadi, gunakan kata dalam URL. Jadi URL-nya itu bukan, kadang itu ada situs yang URL-nya justru malah ID sama dengan angka 1 misal, atau angka berapa. Dari situ kan URL-nya itu nggak SEO friendly. Bisa mungkin dalam membuat website atau blogspot untuk meningkatkan rankingnya, itu gunakan kata dalam URL, bukan angka, angka atau apa gitu yang susah dibaca. Terus buat struktur direktori yang sederhana. Ini maksudnya struktur direktori itu tadi itu kategorinya artikel, terus misalkan ada subkategori lagi pada URL-nya itu tambahkan subkategorinya, kemudian judul konten. Ya, struktur direktori yang sederhana itu juga akan mempermudah Googlebot dalam melakukan crawling. Ini kan contohnya yang di bawah ini, hindari subdirektori bertingkat. Kalau setahu saya sih paling nggak subdirektori itu satu aja ya. Jadi direktori, kemudian subdirektori, garis miring, judulnya. Kalau ini kan terlalu banyak, kalau bisa hindari. Paling tidak tuh ya itu 2 tingkat. Ini berikan satu versi URL untuk menjangkau dokumen. Maksudnya tuh satu versi URL, misalkan kasusnya kita memiliki subdomain. Ini misal seperti di bawah ini ya. Nama halaman itu bisa mungkin jangan sama kayak di subdomainnya. Subdomainnya jangan sama nama halamannya seperti di domain utama. Jadi hanya satu versi URL itu pada domain utama. Kemudian subdomain itu jika emang kontennya itu sama,
judulnya dibuat sedikit berbeda. Jadi memiliki karakteristik sendiri pada masing-masing domain kita. Ya, ini tadi buatlah situs agar mudah dinavigasi. Ini yang struktur directory itu tadi. Ini kan misalkan akar root dari konten kita itu biasanya ini itu beranda, kemudian isinya kan pasti kita kan disuguhkan tampilannya ada tentang, terus artikel, berita, dan sebagainya. Itu merupakan subdirectory dari halaman beranda utama. Kemudian ketika diklik akan memunculkan tahun. Nah, struktur seperti ini yang sangat sangat SEO friendly. Jadi emang dari Googlebot itu sangat suka dengan struktur yang seperti ini. Ini kan contohnya ini yang sebelah kanan, example artikel, kemudian judul dari halaman website kita. Nah, dari struktur yang seperti ini, otomatis ini ada namanya breadcrumb. Breadcrumb ini seperti kayak daftar isi gitu ya. Jadi ketika kita klik artikel, nanti akan muncul konten dengan kategori artikel. Terus ketika kita klik uang kuno Tino, nanti akan muncul ada kategori apa saja pada brand ini. Misalkan ini kan tadi kan tentang artikel dan berita. Ya, terus jangan lupa juga untuk menambahkan peta situs. Peta situs ini digunakan untuk memudahkan user dalam melakukan pencarian pencarian artikel pada website kita. Ini untuk formatnya itu kalau peta situs atau sitemap itu ini XML, biasanya berupa XML. Ini nanti itu juga disubmit ke Google Search Console. Jadi ketika kita submit Google Search Console sitemap website kita itu nanti otomatis tuh dari Googlebot-nya kayak melakukan pencarian sesuai dengan halaman-halaman yang terdapat di sitemap. Ya, nanti ketika sudah ke crawlbot, Googlebot akan melakukan indexing pada mesin pencari. Ini ya tipsnya buat hierarki mengalir yang natural. Jadi memang benar-benar penamaan kategori dan sub-subnya itu benar-benar natural, itu maksudnya memang sesuai dengan isi kontennya. Yang di bawah ini kisaran harga, kemudian subdirektorinya itu ada tahunnya, tahun berapa. Dan ini yang dinamakan dengan hierarki yang mengalir natural. Terus kemudian untuk navigasi banyak gunakan teks. Karena ada beberapa situs itu yang dia menggunakan flash. Nah, untuk flash sendiri kan dari Googlebot itu nggak bisa melakukan indexing, karena Googlebot itu hanya meng-crawl atau melakukan indexing itu berupa teks. Kalau flash itu dia nggak bisa. Ini letakkan halaman peta situs HTML di situs Anda. Dan gunakan file peta situs atau sitemap XML. Jadi untuk format sangat wajib ya untuk menambahkan sitemap di situs kita agar Googlebot itu mudah dalam melakukan crawling. Sehingga kan kalau crawling itu kita nggak perlu melakukan submit URL satu-satu. Lalu tambahkan halaman 404. Ya, 404 itu sebuah kode halaman ketika halaman itu tidak ditemukan. Jadi yang bagus itu ketika page not found atau halaman tidak ditemukan, di bawahnya itu kita tambahkan peta situsnya. Jadi
ketika orang nyari, loh ini halamannya nggak ada. Seenggaknya kan dari website kita tuh bisa menampilkan halaman-halaman yang kita sediakan itu apa saja. Jadi nggak, ketika page not found, user tuh nggak langsung nge-close browsernya. Jadi bisa langsung, oh ini ada di situs ini ada suggest kontennya tuh ini. Jadi kan pengunjung tuh nggak langsung, istilahnya tuh nggak langsung keluar dari situs kita. Jadi kita putar-putar terus di situ. Otomatis kan dari situ kita mendapatkan back view. Ya, untuk konten, kalau nggak salah di yang pertemuan kemarin ada itu ya, materi kelas cara membuat konten ya, yaitu kan bisa diterapkan di sini. Seenggaknya kan tulis teks yang mudah dibaca. Jadi memang teksnya itu benar-benar tulisan manusia, karena ada tool yang istilahnya tuh konten generator. Kalau kita menggunakan konten generator itu kan konten yang ada di website kita itu acak-acakan, jadi nggak sesuai penulisan yang bisa dibaca oleh user. Jadi memang harus teks yang kita tulis itu bisa dibaca oleh manusia. Untuk yang beberapa bot itu hanya butuh keyword pada konten, kita bisa menaikkan. Itu yang cara black itu gitu. Kita pada artikel kita itu hanya diisikan keyword semua, nanti otomatis langsung website kita tuh naik di pencarian Google. Itu bisa cepat, cuman ya itu tadi nggak bisa bertahan lama, nanti langsung turun lagi ranking elemennya. Kemudian ini ya tadi ya, konsisten, tetaplah teratur dengan topiknya. Jadi kita menuliskan konten itu konsisten dan sesuai dengan topik kita. Ini tadi buat konten yang unik. Ini konten baru, tidak hanya menjaga basis pengunjung Anda untuk tetap kembali. Jadi kan ketika konten kita unik dan fresh, itu pasti kan ada memunculkan user untuk kembali ke website kita untuk membaca konten yang ada di website kita. Jadi kita emang perlu pengunjung yang kembali. Jadi nggak cuman dari pencarian Google, situs kita keluar, diklik, baca, close, udah. Jadi nggak gitu. Seenggaknya kita bisa membuat user itu kembali lagi ke website kita. Malah lebih bagus lagi, user bisa buka website kita tanpa melakukan pencarian di Google. Jadi langsung misalkan example.com, enter, ya, dari user itu udah langsung mencari konten kita di situ. Dan dari situ kan berarti bisa dikatakan SEO kita itu berhasil pada user itu, karena user yang melakukan direct ke situs kita tuh dia emang benar-benar sudah suka sama konten kita yang berkualitas. Dari situ kan otomatis nanti dari Google Crawl kan juga seneng sama website kita, kemudian rankingnya terus naik. Ya. Kemudian buat konten yang diutamakan untuk pengguna, kan mesin telusur. Ini juga penting. Jadi kita bikin konten tuh fokusnya tuh bukan aku bikin konten biar dari Google Bot-nya itu suka sama konten kita, bukan. Tapi kalau bisa konten kita itu memang benar-benar fokusnya untuk pembaca atau user. Dan emang nanti itu bisa kayak motivasi kita ya buat kalau bikin konten itu nggak abal-abal, nggak cuma copy paste. Walaupun copy paste sebenarnya bisa, tapi harus ada diedit sedikit, kemudian setelah itu diposting.
Kemudian ini setelah konten yang berkualitas, ada juga kita menuliskan tautan link yang baik. Tautan atau link itu kalau kita tuliskan tuh kodenya tuh ini A, href, kemudian linknya apa, terus yang di dalam apa namanya, yang di antara kurung tutup dan kurung buka ini berisi answer text. Answer text ini seperti yang di kanan bawah ini, yang di bold 10 uang kuno terlangka. Ya, di sini kan dengan struktur ini tuh bisa dibilang tuh link apa ya, teks tautannya ini yang baik itu seperti ini. Jadi ada link yang sesuai dengan keyword, kemudian answer text-nya ini juga sesuai dengan keyword dan mudah dibaca. Kemudian ya untuk teks link sendiri ini bagiannya itu seperti ini. Jadi yang di atas ini kan misalkan halaman satu halaman ini ya produk uang kuno. Nah, ini link produk uang kuno ini kita masukkan di halaman utama kita, kemudian kategori berita dan daftar produk. Nah, dari tiga halaman ini dia mengacu ke satu halaman produk uang kuno. Nah, dari sini kan baik itu dari Googlebot ataupun user, dia akan lebih mengenal pada halaman produk uang kuno kita. Jadi strukturnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, untuk kalau misalkan link tautan dari luar itu bisa kan yang tadi kita menuliskan komentar pada website dengan ranking tinggi, itu nanti juga bagiannya itu nambahkan di sini. Jadi dari banyak link mengacu pada satu halaman ini akan meningkatkan ranking dan juga backview. Backview itu halaman jumlah visitor yang mengunjungi halaman website kita. Nah, ini tips yang untuk menuliskan link yang baik, menggunakan teks yang deskriptif. Teks tautan yang digunakan harusnya paling tidak memberikan sebuah ide dasar tentang tema halaman yang ditautkan. Jadi kan masing-masing halaman website kita itu kan memiliki tema tersendiri, yaitu pada link itu juga harus disesuaikan. Sebenarnya kan untuk clickbait sendiri itu kan bisa jadi kan answer text-nya itu nggak sesuai dengan tema kita. Misalkan komentar kita coba kamu kunjungi link aku di sini lah. Pada tulisan link itu ketika diklik langsung mengarahkan ke halaman yang itu tadi 10 uang kuno. Itu sebenarnya kurang bagus karena nanti dari Google Crawl sendiri tidak mengenal answer text yang sesuai dengan tema halaman kita. Nah, ini juga tulis teks yang ringkas. Jadi link itu tautan atau link itu sendiri itu jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Sebenarnya harus sesuai dengan tema dan keyword yang kita gunakan pada halaman itu. Ini juga termasuk ini format tautan agar mudah dilihat. Dan juga pikirkan tentang teks tautan untuk tautan internal. Maksudnya tautan internal itu untuk on-page SEO. Jadi satu halaman kita mengandung link yang mengarahkan ke halaman kita dengan tema yang berbeda. Itu kan pasti banyak teman-teman temukan di setiap artikel website ya. Ketika kita ada pada kontennya itu ada sebuah link yang ketika kita klik dia mengarahkan ke halaman yang berbeda, tapi dengan situs yang sama. Itu yang dinamakan dengan internal link. Terus ini juga gambar.
Penggunaan gambar ini, kalau gambar itu pada tag-nya itu ada namanya ALT. ALT itu sebuah alternatif. Alternatif itu ketika gambar tidak bisa di-load, pasti kan munculnya kayak gini ya. Itu nanti ketika alternatif kita mengisikan sesuai dengan gambarnya itu, nanti yang muncul seperti ini. Uang Rp500, emisi 1992. Jadi kan orang yang nggak, ketika entah itu koneksinya bermasalah atau apa, itu tetap masih bisa mengetahui gambar itu gambar apa. Jadi ini salah satu apa ya, juga SEO friendly juga ini. Ini juga harus diperhatikan juga, dan penamaan gambar itu seenggaknya sesuai dengan tema pada konten kita, karena itu nanti bisa jadi ketika orang melakukan pencarian gambar, apalagi ini kan tema yang kita gunakan adalah tema mata uang ya. Ketika ada orang menuliskan mencari di pencarian uang Rp500, nanti di tab yang gambar pada pencarian Google itu bisa jadi kan gambar kita itu berada di paling atas. Jadi ketika diklik, otomatis nanti dia mengarahkan ke halaman yang di website kita sesuai dengan keyword yang kita berikan. Jadi penamaan gambar itu jangan asal-asalan, gambar 1, terus gambar 2. Sebenarnya disesuaikan dengan niche kita, misalkan ini uang Rp100 emisi 1992, strip 1. Terus kemudian ketika ada gambar lagi yang pada satu halaman yang sama, ditambahkan yang diubah belakangnya aja, strip 2, dan gitu seterusnya. Itu juga selain konten, gambar pun juga harus strukturnya itu dioptimalkan dengan memberikan direktori tersendiri untuk gambar khusus. Buat direktori gambar, kemudian bisa sih langsung di dalam direktori gambar ini langsung gambar-gambar apa saja namanya, atau ditambahkan lagi subdirektori untuk kategori gambar, misalkan gambar artikel mata uang tahun 900 sampai 1000, terus misalkan 1100 sampai 1500. Itu bisa, yang penting jangan terlalu banyak subdirektorinya. Maksimal sih 2 biasanya. Ini tadi ya sudah ya, gunakan nama file dan alternatif teks yang singkat namun deskriptif. Kemudian berikan teks alternatif saat menggunakan gambar sebagai tautan. Berikan file petasitus pada petasitus gambar. Ini seperti contoh yang ini tadi ya, petasitus gambar itu ini. Lalu gunakan tag heading sewajarnya. Istilah gambar untuk konten gunakan tag heading. Tag heading itu yang tampil itu nanti tulisan judul, pada kontennya judul, kemudian ada bold-nya. Itu untuk heading 1 untuk judul, kemudian heading 2 itu untuk subtitle atau subjudulnya pada konten. Kemudian strukturnya bawahnya langsung paragraf, masuk ke paragraf. Ya, struktur yang sangat simpel ini sangat disukai oleh Google Crawler. Jadi nggak usah banyak-banyak, misalkan heading 1, heading 2, terus bawahnya lagi ada heading 3, 4, dan seterusnya, itu justru kurang baik. Maksimal sih heading 2 untuk subjudulnya. Ini tipsnya ini untuk heading, gunakan heading seperlunya di seluruh halaman. Ya kurang lebih sih kalau heading sih itu tadi yang
heading 1 hanya judul, heading 2 judul, terus ketika di dalam konten itu ada subheading lagi, gunakan H2, jangan gunakan H1. H1 ya hanya apa? Dalam halaman itu biasanya hanya ada 1 untuk judul konten. Ya itu sih untuk yang heading. Kemudian gunakan robots.txt dengan efektif. Robot.txt ini itu apa? Itu sebuah file yang apa ya? Kita bisa memerintahkan Google Bot maupun bot dari mesin pencarian lainnya. Jadi bot pencari itu nggak cuma Google, Yahoo pun punya, Bing punya, dan sebagainya. Setiap mesin pencari itu memiliki bot masing-masing. Nah, di sini pada robot.txt kita bisa menambahkan, misalkan ada direktori yang kita nggak pengen pada direktori gambar itu nanti ke-crawl oleh Google Bot. Jadi nanti kan di pencarian kelihatan isi-isinya pada direktori gambar itu apa saja. Nah, itu kita bisa nambahkan ini. Disallow garis miring gambar garis miring. Nah, ini berarti kan pada direktori gambar itu kita tidak mengizinkan mesin pencari atau bot itu melakukan crawling. Itu juga di direktori cari. Ya, ini digunakan untuk itu tadi, menghindari bot untuk melakukan crawling. Dan untuk robots.txt sendiri biasanya itu berada di sini setelah nama situs, kemudian kita tambahkan di direktori utamanya ini atau direktori root. Kita tambahkan aja file robot.txt dengan formatnya seperti ini. Ya, ini ya. Yang dimaksud konten sensitif itu ada banyak sih. Salah satunya kan tadi, misalkan gambar, pada direktur gambar kita tidak menginginkan konten, tidak menginginkan dalam direktur gambar itu ke indeks Google. Nah, ini. Kemudian setelah Google Bot, untuk situs yang mobile friendly atau dia itu support ketika dibuka menggunakan mobile. Oh, di sini nggak ada contohnya. Kalau yang kalau di pencarian Google sekarang itu ada di hasil pencariannya itu ada tulisannya mobile friendly. Jadi ketika kita klik hasil pencariannya, itu nanti otomatis halaman yang dibuka sesuai dengan apa namanya tampilan mobile pada HP kita. Sekarang sih udah wajib banget ya. Situs kita harus mobile friendly. Nanti kalau nggak mobile friendly itu, ketika kita melakukan pencarian di HP, uang kuno misalkan ya, nanti situs kita tuh malah nggak muncul ketika dibuka di mobile. Tapi kalau dibuka di desktop, dia tetap muncul. Jadi kan fungsi mobile friendly itu. Sedangkan pada sekarang kan malah lebih banyak orang yang melakukan pencarian di mobile ya daripada di di desktop. Ya, ini teknisnya sih. Ini istilahnya tuh di HT access. HT access-nya kita tambahkan ini user agent untuk Google Bot Mobile, Android dan sebagainya. Ini teknis banget sih, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ya. Oh, iya. Terus ya karena waktunya mau 9 ya, jadi kan untuk mobile friendly kita bisa memandu pengguna atau user itu akan diarahkan kemana setelah
Dia buka website kita, kemudian ke Beranda. Dari Beranda itu ada apa? Ada menu apa saja. Oke, next. Ini ya arah. Ini kan hasil dari pencarian situs web, situs. Jadi hasil pencarian, ketika diklik menggunakan desktop, itu nanti dari Google Bot akan langsung mengarahkan ke tampilan desktop. Kemudian ini kalau tampilan mobile, kalau menggunakan device mobile, dia langsung mengarahkan ke tampilan mobile. Kurang lebih sama kayak yang tadi. Lalu setelah mobile friendly juga diperlukan sebuah promosi website, ada sosial media atau itu pun email dan juga blog pengguna. Maksudnya blog pengguna itu blogger lain, situs lain yang mereferensikan situs kita. Ini tiga ini bisa disebut juga mempromosikan website kita. Itu yang paling efektif sih ini sosial media. Oke, langsung aja. Ini salah satu ini ya, mempromosikan website kita menggunakan Google Place. Oke, lanjut. Ya, ini kan untuk mempromosikan menggunakan sosial media, kita harus mengetahui sosial apa ya, kayak kita menargetkan pada sosial media apa saja untuk melakukan promosi situs kita. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah di awal juga memanfaatkan Google alat webmaster gratis. Alat webmaster gratis dari Google itu adalah Webmaster Tool. Tapi kalau kita masuk ke Webmaster Tool sekarang, langsung namanya sudah ganti menjadi Google Search Console. Kemudian Google Analytics. Google Analytics ini kita bisa menganalisa jumlah pengunjung yang masuk ke halaman kita, terus pengunjung yang terbanyak itu di halaman apa, terus source-nya itu dari mana, maksudnya mereka itu mengunjungi situs kita tuh melalui pencarian Google atau sosial media atau pencarian Bing dan sebagainya, itu nanti kelihatan. Bahkan sampai umurnya pun juga kelihatan, maksudnya umur pengguna misalkan di bawah 17 tahun itu ada berapa, terus yang 17 tahun sampai 25 tahun ada berapa, itu juga kelihatan di Google Analytics. Jadi untuk awal-awal tuh sangat apa ya, sangat digunakan untuk yang baru mau belajar SEO, Webmaster Tool dan Google Analytics. Ini bisa teman-teman screenshot atau simpan link-link yang digunakan, yang bisa digunakan untuk belajar SEO. Dan ini toolnya ini ada Google Analytics, Webmaster Tool dan sebagainya. Jadi kalau mau belajar SEO ya nggak usah bingung cari di mana, langsung aja ke buka di supportnya Google, itu ada nanti untuk meningkatkan traffic dan sebagainya, itu ada nanti. Udah gitu aja materinya dari saya karena sudah mau jam 9 ya. Terus selanjutnya ini ada. Baik, terima kasih Kak Gala atas segala yang telah disampaikan terkait search engine optimization. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan berkah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tanya jawab karena mungkin waktunya tinggal 15 menit. Kita buka 3 sesi ya. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya terkait search engine optimization, silahkan
bisa ditanyakan melalui tabel chat begitu. Melalui kanal chat silahkan ditanyakan. Untuk 3 orang penanya, monggo silahkan. Langsung saja. Langsung saja ditanyakan, ditulis apa pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Gala. Cek. Monggo rekan-rekan. Ini yang masih terlihat dalam video. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk. Nah, ini ada satu penanya Kak Gala, mohon izin. Mungkin langsung saja ya Kak Gala. Untuk pertanyaannya adalah dari Demas Rehan. Algoritma Google sekarang seperti apa ya Kak? Minta sarannya Kak supaya artikel itu bagus dari segi pembaca dan SEO. Dalam Google gimana ya? Terkadang kalau buat artikel SEO bagus tapi pembacanya jelek dan sebaliknya. Nah, ini mohon masukannya Kak Gala. Maksudnya pembaca jelek itu gimana ya? Jadi untuk algoritma Google sekarang kurang lebih itu masih sama seperti dulu-dulu. Yang terutama tuh dari konten kita sendiri. Makanya banyak yang untuk digital marketing itu bilang konten is king. Jadi semuanya tuh dari konten kita dulu. Ketika konten kita emang sudah bagus dan sebenarnya tuh ada untuk konten sendiri strukturnya tuh ada tipsnya sih. Misalkan itu tadi untuk judul menggunakan H1, terus dalam paragraf pertama itu setidaknya mengandung keyword. Yang enaknya sekarang tuh keyword dalam konten atau paragraf itu nggak harus satu baris ya, misalkan uang kuno terlangka itu nggak harus satu baris itu, tapi bisa ketika ada kata-kata uang bla 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 bla, terus ada kata kuno bla 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 bla, terus terlangka itu nanti dalam pencarian Google sekarang sudah bisa masuk ke indeks. Terus juga algoritmanya itu dari off-text SEO-nya, banyaknya building backlink kita. Itu juga termasuk. Sebenarnya sih ada banyak banget sih. Building, backlink, terus konten, terus kemudian apa sih namanya, kayak di sosial media itu kita juga sering update. Terus kemudian banyaknya pengunjung itu juga sudah pasti. Terus untuk saran supaya artikel itu bagus dari segi pembaca, Google itu gimana? Untuk saran sih ya, itu ya minimal itu 250 kata di konten kita loh. Terus kemudian judulnya itu mengandung keyword dan formatnya itu H1. Terus pada paragraf pertama itu juga mengandung keyword. Kemudian untuk penulisannya itu gimana ya? Jadi emang kita tergantung dari kitanya menulis kata-katanya itu sendiri di kontennya. Terus enggaknya di masing-masing paragraf itu ada keywordnya. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, kemudian yang terakhir kesimpulan. Itu syarat minimal ya, 3 paragraf dan 1 kesimpulan. Terus juga diberikan di bawahnya itu ada tag-tagnya. Tagnya itu kalau saya sih biasanya tak kasih keyword yang dari Google AdWords itu tak masukin di tag setelah kesimpulan. Setelah kita posting konten itu langsung kita submit di Google Search Console. Itu sih kira-kira. Baik. Terima kasih Kak Gala. Begitu nggih, rekan-rekan tadi yang memberikan pertanyaan dari Kak Dimas Rehan. Oke, monggo berikutnya. Pertanyaan berikutnya rekan-rekan. Masih ada 2 kuota penanya yang ingin menanyakan. Monggo silahkan.
sebelum kita tutup. Kalau enggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya nih. Ya, bisa. Oke, saya mungkin izin masuk pertanyaan, Kak. Dari Iya. saya nih, mengingat saya juga dulu pernah belajar. Ya, ini ucapan terima kasih dari Kak Dimas. Ya, Nah, sama-sama. dari Kak Samsul. Oke, Kak Samsul dulu, monggo, saya belakangan aja enggak apa-apa. Monggo Kak Samsul, silahkan masuk pertanyaan dulu. Saya lebih memprioritaskan Kak Samsul ini. Saya nanti belakangan aja, nanti Japri. Oke Kak, Monggo Kak Samsul. mohon izin bertanya Kak. Ya. Sebelumnya tadi saya baru masuk Kak di kelas ini, soalnya tadi masuk di kelas pembuatan gelang pintar. Jadi gini Kak, biasanya kalau penulis-penulis pemula gitu Kak, jujur saya masih penulis pemula nih Kak, belum pernah ada artikel atau tulisan saya yang terupload di media sosial. Biasanya dari penulis-penulis ini kurang semangatnya itu karena nggak ada wadahnya Kak. Kalau wadahnya itu mungkin komunitas atau apapun gitu Kak. Saya merasakan sendiri tuh Kak. Jadi kan awal nulis itu sekitar 1 tahun yang lalu baru ini yang lebih semangatnya gitu karena baru ikut organisasi gitu Kak. Kalaunya kita kan dari kan kemarin sudah ada tuh yang pembuatan blog, itu kan dijelaskan juga supaya lebih semangat kan kita baca-baca buku dan sebagainya. Kalau kita mau bikin nih Kak, kalau di komunitas aku itu ada satu web itu dibebaskan untuk anggotanya mau ngepost apapun, mau berita atau puisi atau artikel atau cerpen, itu bebas tuh Kak. Kalau kita mau bikin web gitu, gimana tuh Kak bagusnya Kak? Atau kita setelah kelas ini bikin grup baru penulis pramuka gitu kan keren gitu. Gimana tuh bagusnya tuh Kak, saran dari Kakak? Ya, kalau saran aku sendiri untuk awal dulu sekalian sharing pengalaman ya. Dulu tuh aku modelnya tuh ATM, amati tiru modifikasi. Itu enggak, kita cari website yang artikelnya itu sesuai dengan niche kita atau sesuai dengan fokus website kita. Nanti kita baca artikelnya, kalau sekiranya ada sesuai, copy dulu aja. Copy, terus kemudian diubah lagi kata-katanya. Dari situ kan ketika kita udah biasa ATM, amati, tiru modifikasi, dari situ akan lama-lama kan nanti kita jadi punya ide untuk menulis. Sesuai entah itu dari strukturnya, yang utama kan itu struktur penulisan kontennya. Setelah kita copy, terus kemudian dimodifikasi, kemudian posting, itu nanti bisa kayak buat habit atau kebiasaan kita untuk melakukan untuk membuat konten. Kalau saranku sih awalnya sih gitu enaknya. Nanti kalau udah terbiasa, terus nanti ada kayak di titik jenuhnya, atau kita udah nyari-nyari di website kok nggak ketemu konten yang pas, itu baru kita kan bisa istilahnya kayak mencari referensi dari buku-buku. Dari situ nanti kita bisa menulis konten kita sendiri dengan bahasa penulisan yang kita udah kebiasa dari habit kita melakukan modifikasi. Awalnya sih gitu kalau aku dulu. Gimana ya? Oke, begitu Kak Samsul. Lambaikan tangan. Kalau kita jujur aku masih pemula sih Kak. Kalau nulis baru semangatnya nih kan. Kalau pemula tuh pasti semangat gitu kan Kak. Belum nemuin titik jenuhnya gitu kan. Kalau mau bikin itu tadi Kak yang web atau komunitas tadi kan, khususnya kita di pramuka nih. Kalau aku tadi kebayangnya gini Kak, ketika kita bikin satu web gitu, di situ semua artikel atau tulisan tentang pramuka di posting di situ Kak. Jadi ketika
ada orang lain yang kebingungan tentang aturan atau apapun yang tentang hal pramuka, jadi langsung tertuju ke web itu Kak, karena yang uploadnya pun anggota pramuka, kan wadahnya dari penulis-penulis pramuka gitu Kak. Gimana tuh sarannya kalau bikin itu, apakah bisa digarap sama-sama gitu kan Kak, apalagi kan di Jawa Tengah gitu. Aku ngikut aja sih kalau ada gitu, soalnya jauh nih. Ya bisa, ya nanti tergantung sih nanti kan pada mau gimana. Kalau misalnya memang dibuatkan web khusus untuk menulis konten tuh bisa. Jadi seenggaknya kan kita cari dulu istilahnya itu tadi bahan-bahan untuk konten pada website itu apa saja yang akan diberikan. Tentang kepramukaan kan ada banyak itu ya. Nanti teman-teman ngelis dulu, terus kemudian baru latihan bikin kontennya sesuai dengan list yang sudah ditulis tadi. Itu bisa sih, tinggal kumpulkan aja teman-teman siapa aja yang mau gitu. Jadi untuk penulisan nanti kan bisa menyesuaikan dari apa namanya yang misalkan aku nanti nulis konten dulu, dan dari situ dari teman-teman bisa seenggaknya tadi ditiru dulu, terus kemudian dimodifikasi, terus diposting. Ya boleh sih, ide bagus. Oke, terima kasih Kak Gela dan Kak Samsul. Terima kasih juga, mungkin ini bisa jadi masukan untuk kami rekan-rekan yang pengurus di kuartir. Nanti kita tamu dulu Kak Samsul masukannya. Ini masukan bagus Kak. Oke, ini masuk pertanyaan terakhir Kak Gela, mohon izin. Pertanyaan terakhir mengingat waktunya juga sudah menginjak pukul 20.58. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Abdurrahman Supriyono. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih Kak kalau kita bikin konten tapi hasil terjemahan dari bahasa asing buat belajar di awal? Nah, apa dampaknya ini Kak? Gitu Kak. Mohon izin Kak Gela. Iya. Kalau boleh enggaknya sih boleh, pasti boleh. Tinggal hasil terjemahannya itu nanti bisa dibaca apa enggak. Pengaruhnya kan kalau dari Google Bot sendiri itu dia enggak peduli isi kontennya itu sesuai dengan bahasa kita apa enggak. Tapi nanti pengaruhnya untuk di user yang organik, dia pasti nanti akan malas baca. Aku mau buka website ini, tapi kok kontennya bahasanya tuh amburadul atau nggak enak dibaca. Itu dia pasti hanya berkunjung terus kemudian di close. Nah, dari situ kan nanti kita nggak bisa mendapatkan pengunjung yang kembali ke website kita. Itu sih. Kalau bolehnya sih boleh. Tinggal kita harus ngolah lagi kata-katanya itu, harus bisa dibaca sesuai dengan apa namanya bahasa Indonesia. Karena kan kalau misal kita hanya pas di Google Translate itu kan bahasanya kan kadang kan nggak pas itu ya, itu kita bisa edit kemudian diposting, itu nggak masalah. Yang penting kan itu sesuai strukturnya, paling tidak kan di paragraf itu mengandung keyword yang sesuai dengan niche kita atau fokus website kita. Itu sih. Baik. Terima kasih Kak Gela. Begitu ya rekan-rekan. Begitu Kak Abdurrahman. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 dan mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Kak Gela yang telah membagikan ilmunya kepada kami terkait search engine optimization. Oke, nah selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya juga yang telah bergabung. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi diri kita, orang sekitar kita, dan juga bangsa negara kita tercinta. Untuk berikutnya, Kak Ardo, mohon izin Kak Ardo ada yang ingin disampaikan? Iya, saya cek ya. Kak Ardo baru di kelas 1. Oke, Kak Riki dari DKD Jateng, monggo. Baik Kak, seperti biasa Kak ya, setelah kita kelas malam, ini ada breakout nanti, kita seneng-seneng di situ.
linknya sudah saya share di chat, bisa di copy dulu ke tempat lainnya. Nanti kita masuk ke situ ya Kak ya. Nah sekarang ini adalah sesi foto. Coba bisa dinyalakan semuanya terlebih dahulu. Toto sing bari. Sesi foto bisa jalankan dulu Kak. Kak Farhan, Kak Praditya, Kak JKV, Kak Indep Aira, Kak Isesa, Kak Andi Putri, Kak Doni Purnomo. Kami tunggu dulu untuk dinyalakan. Sepertinya nggak nyala-nyala ini. Oke. Lanjut aja Kak. Aja ya, kita foto. Gaya pertama formal dulu. Oke, 1, 2, 3. Iya, bentar. Kita ganti foto bebas. Gaya bebas silahkan. Ayo gaya bebas terserah gimana. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai bertemu di hari besok. Dan jangan lupa di sini kita breakout dulu, main-main dulu di sana. Oke, link sudah saya kasih di chat room. Boleh di copy dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo, jangan lupa buat pindah join ke